Pantesan nggak kaya-kaya, makanya tinggalin kegiatan ini. Waduh, yuk kita bahas selanjutnya di Financial Update. Mau kaya kok susah banget ya. Mungkin kalian masih aja melakukan hal ini. Pernah gak sih kalian ngerasa udah kerja capek-capek sampai keringetan segede-gede jagung ya, sampai gak tidur, sampai diomelin ya, omelin sampai kanan kiri mungkin ya, sampai depresi, kena mental. Aduh, serem banget ya. Tapi hasilnya gak ada. Mungkin selama ini kalian udah memberikan yang terbaik buat di setiap pekerjaan kalian, tapi hasilnya memang kurang memuaskan, atau mungkin hasil yang kalian dapat itu begitu dapat kok tiba-tiba langsung kayak duit setan dimakan jin, bener gak sih? Ya, tiba-tiba loh kok udah habis aja gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang bisa membuat teman-teman ini dalam tanda kutip kok gue kerja udah mati-matian tapi kok gue gak kaya-kaya ya gitu ya. Nah ini kira-kira kenapa? Oke, yang pertama nih ya, kalian itu sepertinya sekarang lagi banyak viral, bener gak sih teman-teman ya? Ada yang namanya FOMO, ya, fear of missing out, ya, takut ketinggalan. Kalau teman-teman sendiri tidak bisa memanage secara emosional, ya, dirinya sendiri menahan keinginan tersebut, atau teman-teman tidak memiliki tujuan yang jelas. Kenapa sih saya harus menyimpan uang? Ya, duit yang sekarang aja habisin dulu, ntar bulan depan juga dapat lagi. Nah, kalau kayak begitu teman-teman tidak punya tujuan. Jadi ya capek dari pekerjaannya langsung dihabiskan begitu saja duitnya gitu ya. Jadi begitu sudah habis ya udah, pada saat nanti ada kebutuhan mendadak teman-teman nggak bisa punya pegangan juga, menyusahkan diri sendiri, pinjaman, hutang kanan kiri. Memang belum punya tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sehingga apa, tidak menyisihkan dana. Kalau belum punya itu semua, belum punya keinginan itu, ya buat diri sendiri aja dulu. Have fun semua dihabis-habisin gitu ya. Jadi duit mau sebanyak apapun, kalau teman-teman nggak bisa kontrol, nggak bisa manage, habis juga. Jadi memang sebenarnya Tuhan itu ngasih rezeki ya sesuai dengan kemampuannya dia gitu ya. Kalau belum kuat ya nggak akan dikasih biasanya. Dan biasanya dia kasih contoh yang bagus-bagus nih. Oh, dikasih duit segitu banyak, habis-habis juga kok ya. Lalu yang kedua, kita nih orangnya nggak enakan, diajak kemana aja ngumpul, hayo. Aturannya kita bisa buat nabung ya, karena diajak sama teman-teman sendiri atau circle-nya gitu ya, supaya terlihat lebih asik gitu ya. Akhirnya apa? Ya beli kopi yang katanya kopinya berapa? 80.000, 90.000. Ya kalau beli cuma sekali ya nggak sih, itu baru kopinya doang. Ya belum nanti cemilan makannya, belum nanti kalau karaoke bareng-bareng ya. Ya akhirnya harus urunan, akhirnya duit yang harusnya di-spare untuk disimpan habis juga. Nah ya, teman-teman harus bisa mengalahkan dirinya sendiri, harus tahu kapan bilang stop ya, harus tahu kapan bilang ntar dulu deh, gue lagi punya tujuan nih, gue lagi pengen beli A, B, C, D, gue nabung dulu. Teman-teman gak usah pusing harus mengalahkan atau saingan dengan orang lain. Oh saya harus mengalahkan dia si A, B, C, D. No, teman-teman cukup mengalahkan diri sendiri, mengalahkan egonya gitu ya. Dari hal yang paling simpel dulu deh, bangun tidur udah beresin kasur belum? Kalau belum, berarti belum bisa mengalahkan diri sendiri nih. Atur keuangan sendiri, pisahin keuangan. Ya kalau teman-teman sudah bisa merapihkan keuangan, otomatis uang yang dulunya tidak ada, lama-lama jadi ada. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Jadi jangan dikit, baru nabung dikit, baru dicuil-cuilin, dibelanjain ya. Jangan, harus bisa ngerem. Ya, supaya apa? Supaya nanti ke depannya teman-teman bisa punya spare dana lebih yang bisa diinvestasikan, di mana uangnya bisa bekerja untuk teman-teman sendiri juga. Sekarang nabung nih, tapi kalau sekarang nabung kebanyakan, kalau nabung satu biaya adminnya gede, bener sih ya, karena rata-rata biaya admin berapa sih di bank ya, mulai kisaran dari 10.000, 20.000 ada ya biaya admin ya. Belum lagi kalau misalnya ada pajaknya juga ya, pajak dari tabungan sendiri itu kurang lebih sampai 20% ya kalau di bank ya. Jadi sekarang kalau teman-teman mau nyoba nabung, tidak mau kena biaya admin, lalu potongan pajaknya juga kecil dan bunga tabungannya juga cukup tinggi, teman-teman boleh cek nih, kita punya tabungan simpanan harian dan simpanan berjangka dari Kopnus Pos ya, dengan bunga tabungan harian yang cukup menarik di 2%. Wow ya, tidak ada biaya admin, jadi tidak ada biaya potongan, jadi tabungannya bisa nambah terus. Belum lagi kalau misalnya sudah bertumbuh, sudah banyak, misalnya mau didepositokan, bunganya jauh lebih tinggi lagi. Sudah aman, bunganya menarik, tidak ada biaya. Waduh, di mana lagi kalau bukan di Kopnus Pos
ya. Teman-teman boleh coba nih untuk sedikit menyisihkan tabungannya, menyisihkan simpanannya, bisa masuk ke simpanan Kopnus Pos. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Financial Update berikutnya. Saya Imewong, pamit undur diri.